Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Selasa tanggal 24 Juni, judulnya Pesta Belsyazar. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Wahyu 14 ayat 7. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Amin. Setelah kota Niniwe dihancurkan pada tahun 612 sebelum Masehi oleh pasukan koalisi yang mencakup orang Media dan Babilonia yang dipimpin oleh ayah Nebukadnezar, kota Babel mengalami kebangunan rohani yang belum pernah dilihat sejak zaman Hammurabi, pemberi hukum mereka yang agung. Di bawah Nebukadnezar yang sekarang bebas dari masalah serangan Asyur, kota Babel tumbuh dalam kekayaan dan pengaruh sampai pada titik di mana negara-negara tetangga tidak punya banyak pilihan selain dengan enggan mengakui dominasinya. Kota Babel adalah ratu dunia saat itu, dan negara-negara yang ingin makmur menyatakan kesetiaan mereka kepada Babel. Sementara itu, sejauh yang kita tahu, Nebukadnezar mati sebagai orang percaya, mengakui bahwa Allahnya Daniel memang penguasa sah semua bangsa. Ditulis dalam Daniel 4 ayat 34-37. Catatan selanjutnya yang Daniel berikan adalah tentang penggantinya, yaitu Raja Belsyazar. Dalam Daniel 5 ayat 1-31, ada pekabaran rohani yang penting yang dapat kita ambil dari cerita ini, mencakup yang akhirnya membuat Belsyazar tersandung. Mungkin bagian yang paling menyedihkan dan paling tragis dari cerita ini terdapat dalam Daniel 5 ayat 22. Setelah menceritakan kepada raja tentang kejatuhan dan pemulihan Nebukadnezar, Daniel berkata kepadanya, "Tetapi tuanku Belsyazar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini." Artinya, meskipun Belsyazar memiliki kesempatan untuk mengetahui kebenaran, meskipun dia mungkin telah menyaksikan secara langsung apa yang terjadi pada Nebukadnezar, Belsyazar memilih untuk mengabaikan peristiwa-peristiwa ini dan sebaliknya memulai jalan yang sama yang membawa begitu banyak masalah bagi pendahulunya. Seperti yang telah dilakukan Nebukadnezar dengan mendirikan patung emas, Belsyazar secara terbuka menentang apa yang Allahnya Daniel telah nubuatkan. Dengan menggunakan bejana bait suci dengan cara yang tidak senonoh, Belsyazar kemungkinan besar menggarisbawahi fakta bahwa Babel telah menaklukkan orang-orang Yahudi dan sekarang memiliki barang-barang keagamaan Allah mereka. Dengan kata lain, mereka masih memiliki supremasi atas Allah ini yang telah menubuatkan kematian mereka. Memang, itu adalah tindakan pembangkangan total. Meskipun Belsyazar memiliki lebih dari cukup fakta atau bukti untuk mengetahui lebih baik, Belsyazar memiliki kemampuan pengetahuan yang cukup untuk mengetahui kebenaran. Masalahnya, sebaliknya adalah hatinya. Di akhir zaman, saat krisis terakhir melanda dunia, orang-orang juga akan diberi kesempatan untuk mengetahui kebenaran. Hal yang akan menentukan pilihan mereka, seperti halnya Belsyazar, adalah hati mereka.
Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Yunus 1 ayat 9. Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Keluaran pasal 19. Tuhan memberkati kita semua.